Satu syarat orang mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Berada di shaf yang paling depan juga semestinya seorang mukmin berlomba-lomba. Karena orang yang sholat di shaf yang terdepan, dalam hadis Nabi tadi, dia didoain oleh Allah sama malaikat. Doa dari Allah berupa rahmat, doa dari malaikat berupa istighfar. Jadi orang yang sholat di shaf depan, dia dapat rahmat Allah dan dimintakan ampun oleh malaikat kepada Allah untuk dia. Doa dari malaikat berupa istighfar. Seperti hadis yang pertama diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Numajah, Hakim dari sahabat Nabi Al-Bara, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala malaikatahu dan beserta malaikatnya, malaikat-malaikat yang banyak, yusalluna ayastaghfiruna, memintakan ampun kepada Allah ala shafil awal, bagi shaf yang paling depan. Tentunya yang perlu dipahami, shaf yang paling depan ini bagi laki-laki, ya. Sebagaimana hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW, sallu ala Nabi, khairu sufufir rijali awwaluha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha, rawahu Muslim. Sebaik-baik shaf bagi laki-laki salat di depan, sebaik-baiknya shaf bagi perempuan di belakang, dan seburuk-buruknya shaf bagi perempuan kalau ada di depan. Riwayat Imam Muslim. Jadi shaf yang paling depan ini bagi laki-laki. Tentunya kalau ada lagi makmum, laki-laki lagi. Kalau ada anak kecil, setelah itu anak kecil, baru setelah itu khunsa, baru setelah itu nisa. Itu aturan shaf di dalam fikih. Laki, anak kecil, khunsa, baru perempuan. Dan imam berada di tengah-tengahnya. Dan tidak boleh orang membuat shaf kedua, ibu bapak, sebelum shaf yang pertama sempurna. Kenapa? Karena kalau nggak sempurna nanti dijelasin tuh di hadis-hadis yang selanjutnya. Shaf pertama sudah full, baru shaf kedua. Shaf kedua full, baru ketiga dan selanjutnya. Nggak boleh bikin shaf bila ada shaf yang di depannya masih ada kosong atau celah. Wa Ahmad an Abi Umamah, dan Imam Ahmad dan Abi Umamah mendapatkan dari Imam Abi Umamah, innallaha ta'ala, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Nabi, beliau bersabda, sungguhnya Allah wa malaikatahu dan beserta malaikatnya, yusalluna, mendoakan, ala shafil awal, untuk orang yang berada di shaf terdepan, sawu sufufakum. Sawu ini bukan rapatin barisan. Biasanya seorang imam mengatakan lurus dan rapatkan. Ini rapat nggak ada di dalam bahasa Arabnya, artinya sawu, hadu, itu bukan rapat, ya. Lurusin dan sejajarkan shaf. Sawu ay mutasawiyatan fi shaf, la yataqaddam wa la yata'akhkhar. Artinya taswiyah, meluruskan. Enggak ada salah satu dari barisan itu yang lebih maju, enggak ada yang lebih mundur, itu namanya lurus. Sawu, kata Nabi, luruskan sufufakum, shaf-shaf kalian. Jadi sawu artinya mutasawiyatan bihaitsu la yataqaddam ba'd ala ba'd wa la yata'akhkhar ba'dun an ba'd. Enggak ada yang lebih maju, enggak ada yang lebih mundur, lurus. Wahadu, hadu artinya sejajarkan, atau kalau kita buka di kamus, hadu artinya bersebelahan, sejajar, baina manakibikum, di antara pundak-pundak kalian. Ada orang tinggi,
ada orang maaf pendek. Bagaimana bisa sejajar, bis? Maksudnya rapi, lurusnya dapat, patokannya mata kaki, bukan ujung jari. Karena ada orang yang jangkung, kakinya panjang. Maaf, ada orang kakinya pendek, jarinya pendek. Maka patokannya bukan di ujung jari, tapi patokannya di mata kaki. Bahu sejajar maksudnya rapi. Kalau rapat, Bib, bagus. Bahu ya, rapat, bagus. Karena kalau bahu rapat, itu nggak mengganggu kekhusyuan. Lain hal yang lain. Walinu baini ikhwanikum. Walinu, dan berlembutlah. Pundak-pundak kalian tuh lembutin, jangan kaku. Biaidi ikhwanikum, untuk teman-teman kalian yang mau masuk ke sop kamu kalau masih ada celah. Jangan ketika masih ada celah kosong, ente kaku seakan-akan melarang orang untuk sholat di sebelah ente. Itu yang dimaksud ada mulina, enggak melembutkan pundak bahu-bahu kalian. Walinu, lembutkan pundak-pundak kalian. Biaidi ikhwanikum, untuk teman-teman kalian yang masuk. Wasuddul khalal. Suddu al-khalal, tutupilah celah dari soft. Kalau masih ada kosong, ajak yang di belakang masuk. Aina syaitana, karena sungguhnya syaitan yadkhulu, dia masuk ngeganggu, bukan ikut sholat, ngeganggu, ya, mengganggu fima bainakum, di antara kalian, mithlal hadath, seperti anak domba. Ada celah kosong, dia masuk untuk ngeganggu. Wa Ahmadu an Aisyah radhiyallahu anha, inna Allaha yusalluna 'ala alladziina yusillu suhuf. Selanjutnya hadis dibawa oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai yang kita bergambar amin. Bahwasanya Allah dan malaikatnya mendoakan untuk orang yang yasiluna suhuf, yang menyambung shaf. Ada shaf kosong, disambung sama dia. Yasiluna suhuf. Ini di selain sholat jenazah ya. Kalau sholat jenazah ada shaf kosong, nggak usah diisi. Karena yang disuruh Nabi sholat jenazah itu usahain 3 shaf. Bahkan ulama fuqaha mengatakan seandainya yang sholat cuma 3 orang, kalau bisa 3 baris. Sebagaimana yang diperintah oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu soft 3 soft itu akan menjadi syafaat buat mayitnya. Jadi menyambung soft selain sholat jenazah, selain perempuan juga, kecuali sesama perempuan. Waman sabda furjatan, siapa yang menutupi furjat, celah yang kosong, rafa'allah biha derajat, Allah akan terangkat dia dengan furjat yang dia tutup itu 1 derajat. Wa fi riwayatin man sadda furjatan ghufir lahu. Riwayat yang lain, siapa orang menutupi celah yang kosong, ghufir lahu, Allah ampuni dia. Wa Nasai wal Hakim an Ibnu Umar, man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata saffan qatahu Allah. Dibawa oleh Imam Abdullah bin Umar dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi dan amin. Maksudnya wasala saffan, Nabi bersabda, seorang menyambung shaf, wasalahullah, Allah akan menyambung dia. Maksudnya dirahmati oleh Allah. Wa man qata'a saffan qata'ahullah, siapa orang memutusi shaf, tidak memberi celah untuk orang lain masuk, Allah akan putuskan dia dari rahmatnya. Nah, ini penjabaran hadis-hadis ini saya rasa cukup jelas, mudah dipahami, berbicara tentang keutamaan meluruskan barisan shaf, merapatkan, mensejajarkan, lalu kalau ada celah yang kosong diisi. Ya, ini jelas-jelas saja. Lalu muncul keadaan yang terjadi saat ini.
makna merapatkan, mensejajarkan dan meluruskan shaf yang terjadi zaman sekarang. Terkadang ada sebagian orang atau kelompok yang memaknai taswiyatus sufuf wa hadu baina manakibikum dengan arti menempelkan kaki. Jadi fenomena, saya sebut fenomena ya, yang terjadi di sebagian kelompok saat ini di masjid-masjid atau di musola, ketika mana ada orang sholat seperti itu menempelkan kaki dengan kaki kita, ini semua merujuk ke satu dalil. Hadis riwayat Imam Bukhari dibawa oleh Anas bin Malik, bahwasanya baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, agimu sufufakum, luruskan shaf-shaf kalian. Fa inni arakum min wara'i dhahri, karena saya bisa mengetahui dari balik punggung saya sholat kalian, ini saya bisa lihat. Wa kana ahaduna, yang perlu digarisbawahi hadis itu, wa kana ahaduna yalziku mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamih. Jadi dalam hadis itu, wa kana ahaduna, kata perawi, salah satu dari sahabat yang ikut sholat bersama Nabi, setelah Nabi bilang lurusin shaf kalian, salah satu, wa kana ahaduna yalziku, salah satu dari kami ada yang nempelin mankibahu bi mankibi sahibih, bahunya ditempelin dengan bahu orang di sebelahnya. Wa qadamahu bi qadami, dan kakinya dia juga ditempelin dengan kaki orang sebelahnya. Ini kalau orang belajar bahasa Arab, emang penting bahasa Arabnya. Dia tahu hadis ini disebut oleh perawinya ahaduna, laisa jami'una. Salah satu di antara kita ada yang nempelin bahu dan kakinya. Ini dipakai oleh sebagian orang atau kelompok mimbab at-tashaddud ala nafsih wa lam yatba'hu ala kharina minas sahabah. Bab berlebihan untuk diri sendiri, memahami kata Nabi lurusin shaf, dia berlebihan nangkapnya, padahal sahabat lain tidak. Muncullah hukum. Hukum ketika dilakukan oleh seorang sahabat itu tidak menjadi dalil. Sebagaimana dalam kitab Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam di karya Imam Al-Amidi, beliau mengatakan hadza laisa bidalilin yasihu al-ihtijaju bih illa idza fa'alahu mustadiddan bil jami'. Ini tidak boleh dijadiin dalil. Nempelin kaki nggak boleh dijadiin dalil, karena yang melakukan cuma satu orang. Ini bisa jadi dalil bila mana dilakukan sama semua sahabat. Wa kana ahaduna yalziku, salah satu dari kita nempelin mankibahu mankibi sahibi wa qadamu bi qadami, bahunya ditempelin ke bahu yang lain, kakinya dia ditempelin ke kaki yang lain. Cuma satu orang. Dan Nabi jadi imam. Jadi yang perlu dipahami, Nabi nggak begitu. Nabi nggak nempelin kaki. Oh, Nabi nempelin, salah ente. Nabi imam. Nabi mau nempel sama siapa? Nabi imam. Dan Nabi nggak suruh tempelin kaki. Dan Nabi meninggalkan kita punya agama ini udah terang. Nggak perlu ditambah-tambah, nggak perlu dikurang-kurang sebagaimana dalil dari kelompok tersebut. Taraktukum al-mahajjatil bayda lailuha kana hariha. Nabi ninggalin syaratnya udah terang. Malam tuh kayak siang. Jadi Nabi nggak suruh itu. Dalam kitab Aunul Ma'bud syarah ala syarh Ibn Daud, ada syarhi Abu Daud karya Imam Abadi, itu hadis ini, hadis yang saya sebut tadi Anas bin Malik, itu menandakan agar orang memperhatikan shaf.
sampai sahabat ada yang nempelin kaki itu supaya kita itu jangan sembarangan soft, lurusin, sejajarin, sampai ada yang nempelin kaki. Itu saking dia menjaga perintah Nabi sebetulnya. Namun law fu'ilatil yawm hadhihi sunnah la nafara an-nasu kal himaril wahsyah. Kata beliau, namun kalau sampai nempelin kaki itu diamalin sekarang, orang bakal kabur seperti keledai yang liar. Nggak mau orang ditempel-tempelin kaki, risih. Itu juga disebut oleh Qurawi juga, Ma'mar dalam kitabnya, kal baghal syumus, seperti keledai yang lepas. Orang nggak mau. Jadi pemahaman tadi sahabat memegang terlalu kuat ucapan Nabi, yang lain pemahamannya nggak begitu, nempelin kaki enggak. Ahaduna, salah satunya. Nah, di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, fatwa Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari juga mengatakan al-mubalaghah fi ta'dilis sufuf wa saddi khalalih. Itu yang begitu, yang nempelin kaki itu al-mubalaghah, orang yang berlebihan di dalam meluruskan soft dan menutup celah, berlebihan. Terus batasannya gimana, Bib? Batasan soft itu dikatakan oleh Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur dalam Bughya Mustarsyidin, wa tu'tabarul masafatu fi sufufi ma yuhayya lis-shalah. Soft itu yang dimaksud secara umum mayuhayya lis-shalah, yang orang bisa sholat dengan nyaman. Wa huwa ma ya'taduhum adatan mustaffaini min ghairi ifratin fis si'ati wad-dhiq, yaitu ketika sudah sejajar dan lurus secara umum, enggak berlebihan di dalam sempit dan lebar. Jadi ketika ente udah nempel bahu cukup. Nggak nempel bahu juga nggak apa-apa, karena emang nggak disuruh menempelkan. Namanya ilzak, nggak ada ilzak dalam hadis Nabi. Nabi cuma hadu baina manakibikum wa tasfiyati sufuf, meluruskan dan mensejajarkan. Jadi itu yang perlu dipahami. Bahkan di Al-Azhar mengeluarkan fatwa lebih berat lagi. Orang yang memaksakan menempelkan kaki dengan maksud ala raghmi annaha sunnah, menganggap itu sunnah, dia bisa jatuh pada makruh. Artinya kalau dia menempelkan kaki sesamanya, satu grupnya, sekelompoknya mungkin nggak ada masalah. Tapi ketika sholat tempat umum, ini bisa jadi mengganggu orang, yudhibul khusyuk, hilang khusyuknya orang sholat samping dia. Orang itu nggak mau narik kaki, dia tambah lebar lagi kakinya. Orangnya nggak mau, lebar lagi. Ente apa-apaan, jadi penjaga gawang apa sholat? Nah itu sementara dalam Islam ini kita dilarang lah darar wala dirar, nggak boleh kita mengganggu orang, nyakitin orang, apalagi dalam sholat. Ya itu seperti itu. Jadi masalah shop ini. Kalau aneh udah menggeser, ditempel lagi, ya udah ente lihat aja dari kriterianya orang, udah ente tahu sholatnya begitu, jangan sholat samping dia. Dikejar, Beb, ya lu lari dah. Orang lari, ikutin lagi, ya udah. Itu ya. Wattabani an Wabisa bin Ma'bad ayyuhal musalli, Nabi bersabda sallu ala Nabi. Imam Tabrani mendapatkan dari sahabat Nabi Wabisa bin Ma'bad, ayyuhal musalli, wahai orang yang salat, wahdahu, sendirian, nggak ikut di shaf, padahal salatnya berjamaah. Salat berjamaah di masjid musola, tapi nggak ikut di barisan shaf, dia sendirian. Ada wasolta ila sofi, hendaklah engkau ini kenapa enggak mau masuk ke dalam sof? Fadaqal tama'ahum, ikut sama mereka. Au jararta ilaika rajulan, atau kamu tarik, jararta, kamu tarik
ilaika rajulan, untukmu seseorang nemenin, indaka bikal al-maqamu atau al-makanu. Kalau emang gak cukup sop itu untuk ente masuk, ente ajak orang, tarik untuk nemenin ente berdiri, faqama ma'aka, yang ikut sholat bersama kamu, jangan sendirian. A'id salataka, dalam hadis ini ulangin sholat ente. Fa innahu la salata laka, karena sholat itu tidak sempurna untukmu. Ini hadis dhaif. Tapi dalam fikihnya mazhab kita ini, Imam Syafi'i menganjurkan agar kita sholat tidak sendirian, dan itu hukumnya makruh. Oleh karenanya kita lebih baik ajak saf yang di depan untuk menemani kita. Beda di pandangan kelompok lain ya. Saya sebut kelompok lain yang beranggapan daripada minta tolong orang untuk nemenin saf, karena itu akan merusak saf yang ada, lebih baik sholat sendiri. Tapi kita mazhab Syafi'i lebih baik minta tolong untuk nemenin kita salah satu daripada orang yang sholat di saf yang ada di depan kita. Dalam ibarat fikihnya itu, idza lam yakun lil musalli sa'atan fi shafi sunna lahu an yajurra man fi amamihi bi khamsati syurut. Kalau emang ente nggak bisa masuk karena penuh, ya udah ente ambil orang, maksudnya colek orang untuk nemenin ente. Dan itu ada ketentuannya ya, bukan asal colek. Dan orang nggak ngerti, tempelin ente. Itu diantara syaratnya yakunal majruru hurron. Yang ente ajak untuk nemenin ente ini orang merdeka, bukan budak. Sama sekarang udah gak ada, gugurlah hukum itu. Wa yakuna al-adad al-majruri fi shafi akthar min ithnain. Yang kedua, orang yang kamu colek ini safnya itu jumlahnya lebih dari 2 orang. Kalau 1 orang, 2 orang aja ente colek, yang satu sendirian dong. Tuh, jadi ada ilmunya. Lalu an yakuna an yadunna muwafaqatuhu. Dia menduga orang dicolek nih ngerti. Dia menduga orang yang diajak nih paham. Kan kalau nggak paham repot. Colek